pernah. Jadi Kak Agus ini menarik. Tadi Mas Eni bilang orang yang dibenci, Kak Agus tidak pernah terlepas dari senang dan benci kayak gitu lah. Hubungan suka dan tidak suka atau saling like and dislike apa. Kalau relasi sosial media hari ini tuh haters apa dan apa kayak gitulah. Kak Agus itu tidak pernah lepas dari itu. Nah itu menunjukkan apalah sikap kepribadian Sidin yang jelas, yang kada mau berada di tengah-tengah. Kalau kada kawan bisa jadi musuh kayak gitu. Walaupun sikap Sidin terhadap musuh pun fair juga kayak gitu ya. Orang yang paling kada disukai Sidin itu, Sidin tetap fair, tetap Sidin mengisahkan sisi-sisi baiknya, hal-hal lainnya. Bahkan kadang-kadang Kak Agus kadang membicarakan kenapa Sidin, tadi Mas Enu tanya kenapa dia sampai membenci itu. Kak Agus bahkan kepada lu kada pernah berkisah kenapa misalnya kan suka lawan si itu, karena lawas-lawas lu tahu seorang. Tapi bahwa Kak Agus itu cukup fair kayak gitu nah terhadap orang yang tidak disukainya sekalipun. Kada mau menyampaikan dari mulutnya sendiri ketidaksukaannya, itu alasan ketidaksukaannya biar orang lain aja yang menilai. Nah itu kan yang sering kita dengar dari Kak Agus lah, biar orang lain aja yang menilai, termasuk kepada dirinya sendiri kan, biar orang yang menilai aku kayak apa, aku kada perlu menjelaskan diriku kayak apa, biar orang yang lain yang menilai. Sikap semacam itulah yang ulun kira bertahan sampai menjelang akhir hidupnya. Nah, tapi menjelang akhir hidup itu sebenarnya ada juga perubahan-perubahan. Termasuk yang awalnya Kak Agus kada pernah mau puisi-puisinya dibukukan. Awalnya kada mau Sidin seorang kan fenomena di kita nih kan, kalau sudah nulis buku terus kan nyetak buku sekarang kan mudah. Kita bisa membiayai seorang, kita bisa melayout seorang, kita bisa mengolah PO, mencetak POD. Ya mudah lah bagi kita. Tapi Kak Agus kada mau kayak gitu. Benar kata Mas Enu tadi, Kak Agus sangat apa itu, sangat selektif, perfeksionis, kada mau sembarangan kayak gitu. Jadi kalaupun buku-bukunya dicetak, Bang Majid pernah nawari berkali-kali, ulun menawari berkali-kali sebelumnya lah, dan kada pernah mau. Nah cuma tumben tiba-tiba pada satu waktu membawa depandiran Sidin hendak punya target, terutama sesudah Sidin stroke. Nah itu mungkin ada ada kayaknya semacam apa di kepala Sidin itu lah, kemudian kayaknya kada bisa juga terlalu kayak gini benar kayak gitulah, akhirnya lebih kayak gitulah, mengalah lah. Lalu kemudian, dan ini Kak Agus kalau sudah berencana, betul rencananya membicarakan dengan beberapa orang, dan itu seringkali menjengkelkan dalam prosesnya. Walaupun kemudian ujungnya ya sudah terserah kayak apa jadinya. Aku kada hendak mencampuri terlalu jauh. Tapi paling kada Sidin menyusun rencana itu pasti detail kayak gitu lah. Sikap Sidin kan kayak itu detail, perfect gitulah, kada mau sembarangan. Sebelum ini diserahkan ke orang, Sidin berdahulu yang selektif dengan diri Sidin seorang, selektif dengan karya-karya Sidin seorang. Makanya ulun kira 4 buku yang kemudian diterbitkan dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini, 2023-2024, itu belum lagi merangkum semua karya-karya Kak Agus. Kita belum lihat esai-esai Kak Agus. Yang ada ini kan kumpulan paribasa yang pertama, terus kemudian kumpulan puisi bahasa Banjar Han Nyaman Tipang, lalu kemudian Mas Ainul dengan Tanah Banjar Negeri Kesedihan, dan 5 kumpulan monolognya itu. Esai-esai ini belum dibukukan, dan beberapa karya yang lain, naskah-naskah drama yang lain masih ada, yang setahu ulun pernah lihat. Cerpen Sidin belum dibukukan. Cerpen Sidin termasuk bagus lah, Sidin itu rapi sekali lagi. Sidin rapi dalam berbahasa, itu rapi. Kalau kita baca puisi-puisi yang ada di dalam sini, kelihatan apiknya Sidin dalam diksi itu kada sembarangan. Itu sampai ke teknis-teknis, sampai pembukuan, mau umpati, mau ini, tapi pas sudah terakhir sudah serahkan ke yang ini dan biar orang yang menilai. Dan ternyata itu alamat setelah 4
puisi ini, 4 buku ini terbit, selesai apa bahasa sini apa kebudayaan apa misi kebudayaan visi kebudayaan ya tugas kebudayaan itu udah tuntung. Nah ini selalu bicara tentang tugas bahwa Sidin merasa punya tugas yang besar yang banyak, termasuk ke bini Sidin waktu Sidin yang di rumah sakit 5 hari terakhir itulah, itu kan sempat menghibur bini Sidin lah, oh tenang aja aku belum mati lagi, tugasku lawan ikan belum tuntung, ya kayak gitu kan. Nah ini sikap seorang penyair, sikap seorang seniman terhadap tugas-tugas kepenyairannya, tugas-tugas kemanusiaannya, tugas-tugas sosialnya itu dipegang betul oleh Kak Agus. Ya walaupun ada banyak hal Bang Majid juga tahu, kada sepenuhnya juga sesempurna itu kan. Ada juga lah sisi-sisi yang lain kayak gitu kan, termasuk yang tadi Mas Senul bilang, kebencian, suka tidak suka, dan ya yang menunjukkan beliau seorang manusia yang bisa salah, yang bisa saja tidak konsisten, yang bisa saja lupa dan seterusnya. Tapi paling kada sejauh yang kita amati tentang Kak Agus, konsistensi itu tetap menjadi bagian paling penting dalam sikap hidup beliau. Perfect, teliti dalam sampai kepada hal-hal yang kecil, detail-detail tertentu, itu merupakan sikap Sidin. Dan itulah yang kemudian banyak menginspirasi, banyak memberikan ulun pemahaman terhadap kesenian, kebudayaan, bahkan kehidupan. Mungkin kira itu aja. Mungkin kita masih punya waktu untuk mendengarkan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu pada Dr. Hajriansah. Baik, kita tadi sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Dr. Sainul terkait dengan isi puisi beliau di Tanah Banjar Negeri Kesedihan, lalu bagaimana perspektif seorang Dr. Hajriansah terkait dengan Kak Agus Suseno ini sendiri. Baik, barangkali mungkin dari beberapa hadirin yang masih tersisa malam hari ini, adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin sedikit bercerita? Mungkin ada hal-hal yang belum disampaikan atau perlu disampaikan agar bisa menjadi bekal atau modal bagi kami yang muda-muda ini untuk barangkali bisa melanjutkan spirit yang telah beliau tuangkan di dalam karya-karya beliau. Mungkin ada? Oke, silakan. Nama saya Emanuddin Rahman, saya dari Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Bicara tentang Pak Yes Agus Suseno. Kami sebelumnya sungguh takjub dan berbangga. Alhamdulillah kami sempat bertemu beliau 1 bulan 3 hari sebelum kepulangan beliau, dan kami sempat berdiskusi mengenai buku beliau yang diedit oleh Pak Hajri, yaitu Paribasa Banjar, di tempat kami Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Satu hal yang lebih ingat dan selalu keluar dari mulut beliau, ini bercerita aja bukan bertanya karena memang singkat banget kan, pertemuan kami itu cuma beberapa jam, dan setelah itu tidak ada pertemuan. Tiba-tiba kami mendapatkan berita duka, satu hal yang sangat satu, kami senang karena sempat gitu. Salah satu pemuda-pemuda yang sempat bertemu beliau, akhirnya waktu diskusi itu semuanya pemuda yang datang gitu, di kegiatan itu. Dan sedih juga, kenapa? Karena kami tidak sempat untuk lebih jauh lagi mengulik karya beliau gitu, bersama dengan beliaunya langsung gitu. Dan alhamdulillah ternyata Sidin ada 4 buku ya yang sudah dibukukan karya-karya beliau, dan masih banyak yang belum dibukukan, dan kami coba untuk terus mau cari tahu tentang itu. Dan salah satunya hadir di sini, kami Sekolah Rakyat ada 6 orang di sini hadir. Ada kegiatan itu juga bersama, benar belajar juga kemarin.
yang kami takjub, satu hal yang sering beliau katakan itu, setiap orang mempunyai tugas kebudayaannya masing-masing. Itu yang kami dengarkan selalu, dan yang hadir saat itu bukan hanya dari kalangan pemuda-pemuda Banjar, tapi teman-teman Dayak, teman-teman dari Singkawang, Mempawah, Kalbar, terus ada teman dari Padang juga kemarin yang hadir, dan semuanya mendapatkan motivasi menjalankan tugas kebudayaannya masing-masing. Itu yang sangat kami takjub ya. Dan beliau, walaupun fokus beliau di kebudayaan Banjar, saat bertemu dengan orang-orang yang bukan orang Banjar, beliau memberikan semangat motivasi yang sama gitu pada kami. Terus juga kalau bicara tentang buku Tanah Banjar Negeri Kesedihan, kemarin beliau juga menyampaikan tentang buku ini saat diskusi dengan kami. Tapi baru ini kami membaca bukunya, karena baru ini dapat, dan alhamdulillah kami berterima kasih banyak dengan adanya kegiatan ini kami bisa dapat karya beliau ini, dan semoga bisa jadi motivasi bagi teman-teman pemuda juga di sini yang hadir, dan bisa meneruskan perjuangan beliau juga. Terus juga saya takjub karena yang kami bukan bedah ya kemarin nama kegiatannya, tapi diskusi buku yang kami diskusikan itu tentang buku Paribasa Banjar. Yang kami takjub itu cara penyampaian Paribasa Banjar di buku tersebut beda dengan buku Paribasa Banjar yang lain, yang mana di buku tersebut setiap Paribasa Banjar yang ingin dijelaskan itu disampaikan melalui cerita. Itu ada beberapa mungkin yang tidak dijelaskan melalui cerita, namun kebanyakan mayoritas dilalui dengan cerita, dan itu sangat memudahkan kami untuk mengerti apa maksud dari Paribasa Banjar. Dan yang mungkin kami generasi Z ya, kalau saya generasi Z itu sulit dapatkan gitu kalau tidak membaca buku tersebut gitu, termasuk buku puisi ini. Dan saya ada satu puisi yang sangat saya suka dari buku ini, itu yang Ibnu Hajar, yang dimana Ibnu Hajar itu salah satu puisi yang sangat saya suka. Dan puisi yang kedua itu baru saya baca. Kalau yang Ibnu Hajar kan saya pernah dengar, bukan pernah baca tapi pernah dengar. Kalau baru saya baca hari ini itu tentang Bumi Merakata. Nah itu kenapa? Karena saya orang Borobudur dan itu menceritakan perjuangan masyarakat Borobudur menolak tambang, dan sangat kenal di saya sebagai, apalagi saya akhir-akhir ini sangat mempelajari tentang lingkungan kan, maksud memperjuangkan lingkungan di daerah Kalimantan Selatan. Dan di buku ini juga banyak mengulik tentang lingkungan tadi ya, tentang perjuangan, tentang kritik terhadap negeri kita Banjar. Itu aja mungkin dari Ulun. Sekali lagi berterima kasih banyak pada panitia yang mengadakan kegiatan ini, dan ini tahu ternyata sudah 5 kali kegiatan ini berlangsung. Semoga ngaju berikutnya kami Separket bisa terus berpartisipasi. Dan hari ini kami tidak hanya sekedar ingin hadir saja di sini menerima mentah-mentah ilmu-ilmu yang ada di sini, tapi kami juga ingin berkontribusi. Kami nanti berlima akan membaca puisi Pak Agus Suseno. Agus Suseno ya kan. Maaf. Itu aja, mungkin salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.